menurut kakak nih, lebih enak di mana sih? Atau mana sih yang lebih baik ya kita bilangnya menurut kakak sendiri? And the game won't change, it's the same old thing. And the game won't change, it's the same old thing. Halo semuanya, balik lagi di YouChat Unity Bercerita bareng aku Lula yang bakal nemenin kalian nih hari ini ngobrol-ngobrol santai tapi tetap ada isinya ya guys. Nah sekarang topik ini seru banget nih, this or that, kurikulum Amerika dan kurikulum Indonesia, mana sih yang lebih baik? Nah hari ini aku kedatangan dua tamu spesial banget nih guys. Jadi boleh kita kenalan dulu kali ya. Oke. Halo, aku Amara dari 12B. Dan saya Ambara dari 12A. Oke, aku udah penasaran banget nih. Katanya kakak pernah belajar di Amerika nih ya. Boleh Iya. kali sharing-sharing dikit dulu nih tentang gimana sih dan kapan mungkin ya. Jadi, aku sama Ambara di Amerika itu dari kelas 6 sampai kelas 8. Jadi, di sana tuh kita kelas 6 sampai 8 itu SMP. Dan terus di situ kita belajar SMP tapi nggak tamat nih. Abis itu kita pindah lagi ke Indonesia pas 8 akhir ya. Iya, jadi kita tuh di Amerika kurang lebih 2,5 tahun. Terus kita tiba-tiba disuruh pulang ke Indonesia. Jadi sampai sekarang kita Yang lanjut pendidikan di sini dan insya Allah bisa lulus di Indonesia. Wah, keren banget sih. Nah, kalau misalnya dari sisi pembelajaran nih, dari sisi beneran sekolahnya, di Amerika tuh gimana sih kak? Apakah ada bedanya sama di Indonesia atau sama-sama aja nih? kan gara-gara kita di sana masih SMP, pelajarannya tuh masih base level lah, masih gampang. Tapi pas kita pindah tuh pertama-tama kita lihat pelajarannya tuh udah kayak next level banget gitu. Aku juga ngerasa sih pas di Amerika, menurut aku ya, di Amerika itu pelajarannya lumayan mudah saat SMP. Cuman karena pindah ke Indonesia pas akhir kelas 8 itu, aku beneran kaget banget sih. Soalnya di Indonesia itu pelajarannya bener-bener susah sih waktu itu. Cuman ya alhamdulillah aku bisa lebih berkembang lah sekarang. Oke, jadi ada perbedaan di level kesulitannya nih ya. Iya. Kalau lingkungannya gimana sih kak? Apa ada bedanya? Atau mungkin gurunya juga kira-kira ada nggak ya yang berkesan nih menurut kakak pas di Amerika? Kalau di sekolah sih pastinya di Amerika lebih bebas gitu ya. Lebih di public school tuh kita nggak pakai seragam gitu, terus gurunya lebih chill lah, lebih kayak nggak ketat gitu maksudnya. Terus di sana aku rasa kita lebih banyak kerjain project-project gitu sama teman-teman, diskusi. Kalau di sini kan kita ya fokus pada diri sendiri dulu ya, baru kita teamwork gitu-gitu sih. Kalau kita ngomongin lifestyle-nya sama temen-temennya, kita gara-gara COVID kita tuh nggak 100% experience the full thing. Iya bener. Iya pas jadi COVID. Pas COVID Pas ya, COVID. makanya nggak ada yang terlalu in school gitu. Tapi sempet nggak sih kak? Kelas 6 kan COVID, kayaknya pas kelas 7-8 sih di sekolah masih ngerasain sih, cuma Merasa ya. ya pas COVID kayaknya lebih kerasa perbedaannya gitu. Di online ya waktu itu pas Online. COVID ya. Oke. Kalau misalnya dari segi daily life nih kak, di Indonesia dan di Amerika tuh ada bedanya nggak sih? Pastinya ada lah ya, udah pasti cuaca dan lain-lain. Tapi menurut kakak personally nih, apa sih perbedaan yang paling mencolok? Kita kan tinggal di daerah yang nggak terlalu rame gitu kan. Dan kita tuh ngerasa di sana tuh orangnya tuh damai. Dan lebih sociable gitu ya menurut kita. Kalau di Amerika itu aku ngerasa it's a very walkable city. Kan kita di Queens, New York. Jadi it's more easy to walk around, terus kayak transportasi umumnya juga banyak seperti bus atau subway gitu. Jadi kalau kita mau kemana-mana tuh enak gitu. Jadi lumayan beda nih ya dari Lumayan. Indonesia. Oke, nah kan pasti kakak udah tahu nih di Indonesia kurikulumnya sekarang udah ada 2 ya sekarang. Ada yang kurikulum merdeka, ada yang pakai kurikulum nasional juga tetap. Nah kalau di Amerika tuh kurikulumnya ada berapa kak? Atau emang cuma satu aja nih? Kalau SMP itu aku rasa satu aja ya, tapi merata ke seluruh Amerika gitu. Jadi kayak nggak sering diganti-ganti. Jadi orang-orang di sana tuh udah kayak yaudah ini tetap aja, nggak usah kebanyakan diganti biar
mereka nanti berkembangnya tuh lebih gampang gitu, nggak Iya. perlu adapt to newer stuff. Lebih stabil ya. Lebih stabil. Oke, nah kan kalau di Indonesia nih kayak tadi kakak bilang nih ya, banyak ada pergantian kurikulum nih. Iya. Pastinya itu bikin banyak dari kita yang lumayan tertekan lah ya, atau Benar, bilangnya benar. stres lah ya Iya. untuk some of us. Nah, tapi kalau di Amerika nih walaupun gak ada pergantian kurikulum yang banyak, tetap ada tekanan gak sih kak? Atau stres gitu pas belajar? Pas di sana. Iya, pasti sana. Menurutku enggak sih. Soalnya pertama pelajarannya tuh basic semua. Walaupun ada sejarah Amerika yang kita belum kuasain, tapi masih apa ya? Masih Masih- gampang dipahami. Terus sama kalau tantangan project-project itu enggak sih, lumayan manageable. Iya, paling ya yang biasanya aja sih tantangan pada biasa kan emang di sekolah kan ada, wah ini ulangannya susah banget atau kayak gurunya kurang ngertiin kita gitu aja sih biasanya. Ya, oke. Jadi ya ada perbedaan tapi nggak terlalu ini banget lah ya. Iya. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih dari experience kakak, apa sih yang paling yang paling mencolok kalau kita ngomongin tentang education? Kalau tentang kita belajar di dalam kelasnya sendiri nih, apa sih perbedaan yang paling mencolok dari Indonesia dan dari di Amerika? Kalau di Amerika gitu menurut sesuai pengalaman ya, di Amerika itu kita banyak sekali kita belajar di luar kelas. Jadi pas kita belajar seperti art atau social studies or anything like that, kita bisa langsung kayak keluar lapangan gitu, atau misalkan belajar biologi, kita langsung keluar ke lapangan atau ke taman gitu buat nyari-nyari. Misalkan kita lagi study about tumbuhan gitu, kita langsung ngeliat nih tumbuhannya gimana. Kalau di sini kan kita lebih di kelas terus belajar sesuai dengan buku ya, jadi lebih tertata, jadi ketat gitu. Ya di sana kan study tour banyak study tour. Jadi di sini kan outing tuh cuma sekali setahun ya. Ya, Di sana tuh sebulan bisa 2 atau 3 kali gitu. Bisa misal ke museum gitu atau ke taman-taman jalan-jalan gitu sering banget. Tapi gara-gara COVID ya dikurangin. Oke, karena ada tantangan COVID juga nih ya, jadi dikurangin study tournya. Tapi kalau kakak kesempatan dapat study tour kan tapi? Dapat. Dapat ya. Oh, oke. Dari itu menurut kakak beneficial nggak sih dengan cara kayak actually going into field dan juga study tour? Menurut kakak itu beneficial nggak untuk kakak sendiri? Menurut saya Iya. beneficial banget. Soalnya kalau kita jalan-jalan gitu kan, kita bisa belajar di mana tempat-tempat tuh berada. Kita bisa ngajak. Pokoknya kan kita di sana kan study tour tuh melibatkan banyak orang gitu. Kayak sering ke teater, kita koordinasi Kita nanya nih ke semua. orangnya gimana nih kerjaan mereka, terus kayak kita sempet nih ada study tour atau field study gitulah ke teater di Amerika, dan kita tuh ngeliat nih gimana produksi teater mereka dari awal sampai akhir. Terus kita juga bisa nanya ke kru atau cast membernya nih gimana sih cara pembuatan produksi ini. Jadi itu nggak terlalu berkutik di teori doang. Jadi kita ngerti nih kalau misalkan ada yang mau ke teater atau kayak seni-seni gitu, kita bisa lebih mengerti gitu. Iya, kalau di Indonesia sih lebih lebih by book gitu ya. Kalau di Lebih Amerika strict. lebih free lah ya Iya. bilangnya. Oke. Nah, tapi menurut kakak nih, enakan mana nih menurut kakak? Jadi enakan kita buy the books aja atau emang enakan going into field and actually studying the real thing gitu? Aku rasa each of these have their own pros and cons gitu. Jadi tergantung muridnya juga sih, mereka lebih bisa memahami kalau misalkan mereka baca, atau kalau misalkan mereka di lapangan terus hands on gitu kan, tergantung orangnya juga ya. Cuman for me personally, aku rasa kalau hands on gitu kita bisa lebih ngerti sih kayak cara-caranya, terus nggak terlalu kan experience orang juga beda-beda, jadi ya gitu menurut aku lebih Iya. suka hands on. Terus kalau misalnya kita by the book mulu, agak bosen gak sih? Lebih bosan gitu ya. Ulang rasanya Oke. gimana nih belajar buku? Wah, kalau aku sendiri sih
Ya aku kan selalu di Indonesia nih ya. Jadi menurut aku kalau emang kita ada keluar nih, emang kita ada yang bener-bener praktek, aku lebih suka itu sih. Karena aku agree sih lebih bisa ngertiin gimana Iya, beneran betul. it works gitu kan. Oke. Nah, kayak kita udah ngebahas banyak banget aspek nih perbedaan di Indonesia dan Amerika. Menurut kakak nih, lebih enak di mana sih atau mana sih yang lebih baik ya kita bilangnya menurut kakak sendiri? Gimana nih? Jujur kalau lifestyle sama peraturan tuh jauh dari Amerika. Tapi kalau sebagai community, orang-orangnya lebih kompak di sini sih. Benar-benar. Aku juga ngerasain sih pas di Amerika itu orang-orangnya lebih individualis ya kalau bisa dibilang. Tapi kalau di sini itu satu kelas bisa solid. Kita bilang solid. Solid ya. Oke. Kalau pembelajarannya menurut kakak bisa lebih dimengerti atau bisa lebih enak di mana nih kak? Enakan belajar di Amerika atau di Indonesia? Wah, Pastinya dua-duanya bagus. Cuman kalau di Amerika ini maybe would be more preferable karena kayak kita bisa belajar sendiri terus kayak nggak terlalu seketat yang di Indonesia ya. Cuman maybe itu buat orang-orang yang udah tahu nih mereka bisa belajar sendiri terus mereka bisa uh, explore things on their own. Kalau di Indonesia kurikulumnya menurut aku ya itu karena orang-orang tuh masih belum mengetahui nih mereka tuh maunya apa. Jadi di sekolah tuh udah disesuaiin dulu sama muridnya. Jadi mereka maunya apa-apa nanti diatur sama mereka gitu. Jadi Oke. both are good. Ada pros and cons-nya ya. Iya, Oke. benar. Nah, aku tuh sering banget ngeliat kayak high school in America gitu versus high school in Indonesia itu kayak menurut aku drastis ya lumayan perbedaannya. Pastinya ada pros and cons-nya sendiri. Nah, menurut kakak nih, pros di Amerika apa dan cons-nya tuh apa nih? Both di Amerika and Indonesia. mulai ya dari sana dulu. Prosnya apa? Pros di Amerika aku rasa kebebasan sih emang. Kebebasan. It's everything's free gitu, bisa ngapain aja. Cuman kalau kansnya apa ya? Kadang kita bisa let go of ourselves sih menurut aku. Kayak kadang nggak ada yang ngingetin nih. Kan kalau di Indonesia itu banyak kan dari guru-guru juga dari orang tua atau teman-teman gitu lebih ambis menurut aku ya. Kalau di Amerika tuh kita lebih mikir sendiri. Terus kalau misalkan we let go of ourselves tuh kayak very fatal sih. Jadi kayak urus sendiri gitu, urusan masing-masing. Ya, oke. Dan karena di sana tuh perbedaan kulturnya tuh banyak. Jadi kalau kita lihat backgroundnya sama mencari temen gitu kurang relate lah. Jadi beda-beda nih culture-nya. Kalau di Indonesia kita satu kesatuan jadi kerasa banget kekeluargaannya gitu. Sangat kebersamaan gitu ya kalau di Indonesia. Oke. Nah, kalau nih kan tadi katanya emang ada perbedaan di kurikulum nih. Pastinya menurut aku sendiri juga nih ya kurikulum di Indonesia tuh bisa ditingkatin lagi. Nah, kalau menurut kalian nih yang udah ada experience di luar negeri kurikulumnya gimana? Menurut kalian tuh ada nggak sih improvements yang bisa kita kasih ke kurikulum Indonesia saat ini? Kurikulum di Indonesia ya pasti kurikulumnya bagus, sudah bagus sekali. Cuman maybe karena sekarang ya kita sebagai angkatan kelas 12 sekarang ini kita udah diubah-ubah mulu nih kurikulumnya dari tahun lalu P5 sekarang TKA. Jadi kita tuh udah stres duluan nih, udah banyak banget yang harus kita lakuin malah ditambahin lagi. Jadi kita kurang ada adaptasi dari perubahan sebelumnya. Aku rasa untuk meningkatkan kurikulumnya mungkin bisa stay in satu kurikulum dulu. Jadi anak-anak Indonesia tuh bisa adaptasi nih. Mereka belajarnya bisa adaptasi. Kalau misalkan mau TKA, oke TKA. Cuman untuk ada perubahan yang lain itu ada jangka waktunya. Jadi tahun lalu P5 seharusnya TKA di tahun-tahun yang berikutnya. Bener banget.
Oke, nah kan kakak udah kelas 12 nih, aku Ya. juga mau wish you guys luck lah ya buat uni. Karena Thank you. emang especially tadi TKA udah persiapan ya sekarang, udah Iya, mulai persiapan. Itu juga merupakan salah satu syarat lah ya bilangnya untuk masuk lanjut ke universitas. Oke, jadi we already got over banyak banget nih perbedaan di Amerika dan juga di Indonesia. Keren banget ya, thank you sebelumnya untuk Kamara dan Kambara. Thank you Lula. Ya, glad to be Nah, here. untuk kalian nih, menurut kalian mana sih yang lebih baik dan apa nih improvements yang bisa we take from this conversation? Nah, oke, thank you so much. Sekarang kita mau end dulu nih UChat kali ini, and we'll see you in the next UChat Unity Bercerita. Bye bye. Bye.